Tidak ada makhluk yang bergerak satupun di atas muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rezeki mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk setiap di antara kita. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa dekatkan rezeki yang halal kepada kita dan Allah jauhkan rezeki yang haram dari setiap di antara kita. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, sahabat-sahabat Rasulullah dan seluruh umat yang senantiasa berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, akhwatal iman azamallahu wa iyyakum ajmain, bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim Rabbani dimanapun berada. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur bagian ke-11 atau 12 dari surah Al-A'raf, surah yang ke-39 secara urutan turun kepada Nabi. Tadabbur Quran kita setiap Rabu siang ini adalah tadabbur Quran atau tadabbur surah-surah sesuai urutan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun urutan surahnya, surah ini adalah surah ke-7. Dinamai dengan Al-A'raf, ya, diambil dari kata Al-A'raf yang disebutkan di dalam surah ini. Yang alhamdulillah ini sudah pernah kita bahas. Bagaimana ada banyak pendapat ulama tentang siapa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf. Orang-orang yang berada di tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Di antara jamaah mungkin masih punya catatan. Ada yang mengatakan di antara mufassirin, Al-A'raf humul ladzina tasawaw. Mereka adalah orang-orang yang kebaikan-kebaikan mereka dan keburukan-keburukan mereka nanti pada hari kiamat itu sama. Ya. Mereka mereka tidak dilemparkan ke dalam neraka karena punya kebaikan-kebaikan dalam timbangan. Sebagaimana mereka tidak dimasukkan Allah ke dalam neraka karena mereka juga punya sebagaimana mereka tidak dimasukkan ke dalam surga karena mereka punya keburukan-keburukan dalam timbangannya. Allahu Akbar. Ini menjadi pengingat, tazkirah bagi setiap di antara kita, pentingnya memperbanyak amal yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka kelak ia akan berada dalam kehidupan yang amat sangat menyenangkan di sisi Allah. Allahu Akbar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jemaah rahmatullah, ya, dari ayat 80 sampai ayat 84. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan walau ia kecil. Karena bisa jadi yang kecil itu yang akan memasukkanmu ke dalam surga Allah. Nabi pernah menyampaikan riwayat, pesan, nasihat kepada kita tentang kisah seorang wanita, mohon maaf, pelacur, penzina, yang kemudian Allah lapangkan dadanya, Allah lembutkan hatinya setelah ia memberi minum seekor anjing yang sudah mau mati. Lalu dengan amal yang mungkin sebagian orang menganggap remeh ini, Allah beri ia hidayah sehingga ia tinggalkan berzina, perzinahan, mati, dimasukkan Allah ke dalam surga. Allahu Akbar. Sebagaimana ini juga menjadi pengingat bagi kita jemaah Allah, jangan pernah menganggap remeh dosa itu walau kecil. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan yang kecil-kecil ini akan memberatkan timbangan keburukan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita mulai jemaah Allah, tadabbur Quran kita pagi hari ini seperti biasa, kita akan sama-sama membaca ayat yang akan kita tadabburi. Silahkan dibuka mushafnya kalau tidak sedang pegang mushaf dan punya aplikasi di smartphone-nya, boleh dibuka
aplikasi Qurannya. Surah Al-A'raf, Quran surah ke-7 ayat 80 sampai dengan 84. Atau ini adalah surah yang ke-39 sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi. Kita akan sama-sama membaca. Silahkan yang mau baca, mudah-mudahan Allah jadikan setiap huruf-huruf yang kita baca ini menjadi sebab Allah bersihkan hati dan jiwa kita. Allah lembutkan hati kita untuk menerima kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah. Dan semoga jika di antara jamaah ada yang saat ini sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan bacaan-bacaan Quran yang dibaca saat ini menjadi penyembuh di sisi Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Isra. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Silakan dibuka, dan kalau mushafnya cetakan Madinah, surah Al-A'raf ayat 80 terdapat di halaman 160. Akan tetapi jika memang tidak memungkinkan membuka mushafnya karena sedang dalam perjalanan atau ada udzur syar'i, ya silakan lihat di layar atau dengarkan baik-baik. Wa idza quriyal Qur'an, apabila dibacakan Quran, apa yang harus kita lakukan ketika mendengarkan bacaan Quran? Fastami'u lahu wa ansitu. Maka dengarkan, perhatikan dia dengan baik. Insat. Bukan hanya mendengarkan dengan telinga, tapi juga memberikan perhatian hati dan pikiran kita. Dan jangan berbicara. La'allakum turhamun. Agar setiap kita itu mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah dilihat Quran surah Al-A'raf ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين اللهم ارhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Mbak Ari, ada yang membaca terjemahannya? Mungkin ada jamaah Majelis Taklim Robani yang ingin membantu membacakan terjemahan. Oke,
Oke, kalau tidak ada, Boleh saya oh bantu, Mbak? silakan Mbak Silakan, Tatat, silakan Mbak Tata. Alhamdulillah, silakan Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dan istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal." Allahu Akbar. Shadaqallahul azim. Ya. Satu ayat lagi Mbak Tatat. Oh, satu ayat lagi Pak, Pak. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Maaf. Masya Allah. Barakallahu fiik, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, Bapak Ibu yang sudah sama-sama mendengarkan surah Al-A'raf ayat 80 dan 84, dan barusan saja Masya Allah, jazakillah khairan katsiran kepada Mbak Tatat yang sudah membacakan terjemahan dari Quran surah ke-7 sesuai dengan urutan turun, sementara sesuai dengan urutan mushaf, sementara urutan turunnya adalah surah yang ke-39 yaitu surah Al-A'raf, yang berarti tempat-tempat yang tinggi kala di akhirat. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Beberapa pertemuan yang sebelumnya bagi kami amat sangat menikmati pembahasannya. Ya, bagaimana Allah menceritakan, menghibur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Jika orang-orang Quraisy, jika engkau didustakan wahai Muhammad, jika orang Quraisy mendustakanmu, faqad kudziba rusulun min qablik. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang tidak didustakan sebelum wahai Muhammad. Surah Al-A'raf ini dari awal surah Masya Allah menceritakan tentang keagungan Quran. Ya. Serta fungsi Quran itu diturunkan. Nanti silahkan dilihat catatannya atau kemudian diulang-ulangi surah Al-A'raf ini. Lalu bagaimana Allah menceritakan permusuhan abadi antara manusia dan syaitan. Ya, memang tidak akan pernah bertemu. Fariqun, kelompok yang sudah pasti diberi petunjuk oleh Allah, kelompok yang diberi petunjuk oleh Allah, pengikut para nabi, sebagaimana kelompok yang sudah pasti tersesat karena mereka mengikuti syaitan. Ya. Lalu kemudian Allah memberikan gambaran tentang kondisi manusia di akhirat. Para pengikut nabi yang Allah masukkan ke dalam surga, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada orang yang masuk surga melihat kenikmatan yang Allah janjikan di dalamnya, kecuali ucapan yang pertama kali keluar adalah Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita hidayah, petunjuk. Ya, kenapa? Surga itu kenikmatannya di luar ekspektasi kita, di luar yang kita bayangkan. Dunia, jamaah rahmatullah, engkau tidak akan pernah puas. Ya benar Adam. Silahkan kejar dunia, silahkan kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Demi Allah, dunia tidak akan pernah membuatmu puas. Tapi nikmat akhirat, tidak ada orang yang mendapatkan nikmat akhirat kecuali ridha. Karena yang dia dapatkan, yang dia berikan di luar yang dia harapkan. Allahu Akbar. Mala ainun ra'at. Ini yang digambarkan oleh Nabi. Tidak pernah terbayangkan oleh mata, tidak pernah terbesitkan oleh hati, tidak pernah didengarkan oleh telinga. Dan manusia tidak ada yang tahu apa yang Allah sembunyikan untuknya dari nikmat karunia yang mereka dapatkan di surga. Ya. Lalu kemudian Allah juga menggambarkan bagaimana pengikut-pengikut para setan nanti pada hari kiamat yang kemudian menyesal,
Yang mereka melihat penghuni surga sudah menikmati surga mereka. Jadi penghuni neraka itu bisa melihat nikmatnya penghuni surga. Sebagaimana penghuni surga juga bisa melihat dahsyatnya siksaan penghuni neraka. Sehingga sebagian penghuni surga, sebagian penghuni neraka mengemis, memelas, meminta kepada sahabat-sahabat teman yang mereka kenali di surga, ya, agar mereka diberikan sedikit air, ya, sedikit air dari surga. Lalu penghuni surga mengatakan, Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan air surga itu bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang kafir. Lalu kemudian jemaah rahmat Allah, keunikan, keindahan surah Al-A'raf ini tidak berhenti sampai di situ. Allah menceritakan kepada kita, Allah menceritakan, mengkisahkan kepada kita gambaran umat-umat terdahulu yang mendustakan Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka, seperti perilaku orang-orang Quraisy kepada Nabi. Apa yang dialami Nabi dalam dakwanya itu dihadapi, sudah ada gambarannya pada kisah Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi terusir dari kota Makkah, ya. Siapa yang tidak sedih diusir dari kampung, dari negerinya, dari kota kelahirannya. Nabi SAW ketika hendak meninggalkan kota Makkah, balik menghadap ke Makkah, lalu Nabi mengatakan dengan suara lirih, "Ya Makkah, wahai Makkah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Laula annani ukhrijtu minki." Seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan pernah meninggalkan wahai Makkah. Ya. Tapi inilah perjuangan, inilah dakwah. Dakwah itu butuh pengorbanan. Tidak ada dakwah yang tidak butuh pengorbanan. Ya. Kalau ada orang yang ingin berdakwah tapi maunya enak-enak terus, itu salah. Dia sedang piknik tapi sedang berharap berdakwah. Dakwah itu penuh dengan tantangan. Dakwah itu penuh dengan ujian. Ya. Bukan berarti nggak ada senangnya, Masya Allah, ada banyak senangnya. Tetapi dakwah itu berat. Ujiannya berat. Nah, jamaah rahmat Allah, satu persatu kisah umat-umat terdahulu sudah kita bahas. Dan kita petik ibrah pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Bagaimana kesombongan kaum Nabi Nuh. Pelaku kesyirikan pertama dalam sejarah umat manusia. Ya. Kana nasu ummatan wahidah. Karena sebelum Nabi Nuh, manusia tidak mengenal kesyirikan. Nabi mengatakan 10 generasi, 10 abad, ya, 1000 tahun. Manusia itu tidak kenal yang namanya kesyirikan. Sampai muncul kaum Nabi Nuh yang berlebihan terhadap orang-orang soleh, yang tadinya cuma menjadikan orang-orang soleh itu sebagai motivasi. Akhirnya mereka menyembah kuburan-kuburan mereka dan meminta kepada berhala-berhala tersebut. Saking kurang ajarnya, ketika mereka hendak menyembah, hendak menyembelih kurban, kalau hewan kurbannya itu betina, maka mereka sembelih atas nama Allah. Ya Allah. Dan kalau kemudian sembelihannya itu jantan, mereka sembelih untuk berhala-berhala mereka. Ya, memang berhala-berhala seperti ini sudah tidak ada dengan nama-nama tersebut, jemaah rahmat Allah. Tapi kalau coba perhatikan, kalau kita datang ke daerah, masuk ke pelosok-pelosok, kita akan mendapati perilaku-perilaku serupa. Berapa banyak di antara masyarakat yang hampir tidak pernah berkurban setiap tahunnya, menyembelih di hari raya kurban, tapi untuk penunggu sawah, penunggu gunung, penunggu rumahnya, penunggu tanahnya, nenek moyangnya yang dia takuti akan menyakiti dia, mereka sembelih puluhan ekor ayam kampung setiap tahunnya. Allahu Akbar. Ya, kemudian Allah kisahkan kepada kita kisah kaum Ma'ad. Umat yang Allah berikan nikmat begitu banyak. Allah utus nabi dari kalangan mereka, yaitu Nabi Hud. Tidak meminta bayaran, tidak memungut pajak kepada mereka. Tidak ada yang disuruhkan Nabi Hud kecuali satu. Ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah. Ingat akan karunia yang Allah berikan kepada kalian. Tidak ada manusia yang Allah berikan kekuatan fisik, ya, seperti Allah berikan kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Akan tetapi mereka mendustakan, mereka mengingkari, menolak dakwah Nabi Hud,
sehingga Allah timpakan azab kepada mereka. Apa azabnya? Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari mereka diguncang dengan angin kencang, rihan sarsarah, topan badai. Sehingga di hari ke-8 mereka seperti pokok-pokok kurma yang sudah punah, bergelimpangan semuanya. Tidak cukup sampai di situ, jemaah rahmatullah. Allah saking sayangnya kepada kita umat Nabi Muhammad agar kita tidak mengulangi perilaku mereka, menjadikan ini sebagai tazkirah, pelajaran penting bagi kita semuanya. Allah kisahkan kepada kita kisah kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud. Dan ini ya, seperti yang saya katakan di awal bahwa tidak ada kisah yang Allah abadikan itu adalah kisah hayalan. Semuanya adalah fakta, semuanya adalah kejadian nyata, dan orang-orang Quraisy mendengar tentang kisah-kisah mereka. Kaum Ad itu adanya di Ahqaf, daerah Yaman. Kemudian kaum Tsamud itu ada di utara kota Jazirah Arab. Utara kota Madinah, kurang lebih 300 kilo dari kota Madinah. Yang hari ini banyak jamaah-jamaah umroh nggak merasa lengkap umrohnya, nggak merasa afdol umrohnya kalau nggak datang ke Al-Ula dengan pemandangan estetiknya. Ya, saya beberapa kali dipanggil, ya, ditanya, diminta untuk datang ke Al-Ula. Satu jawaban saya, Madinah terlalu indah untuk ditinggalkan. Madinah setiap jengkalnya kalau punya ilmu akan mendekatkanmu kepada baginda Nabi, akan mengingatkanmu akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sayangnya memang banyak orang datang ke Madinah lalu pulang tak bertambah pengetahuannya tentang Nabi, keluarga Nabi berapa, istri Nabi berapa, anak Nabi berapa, rumah istri-istri Nabi berapa, letaknya di mana, perjuangan Nabi, kesabaran Nabi, ujian Nabi di Madinah, dan indahnya akhlak Nabi yang mewangikan kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan mari sama-sama berdoa. Allah segerakan kita kembali berkunjung, datang, berziarah ke Madinah, ke masjid, ke kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Ada apa dengan kaum Tsamud, Ustaz? Kaum Tsamud itu jamaah rahmatullah ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain sama. Mirip dengan kaum Ad. Diberi nikmat, karunia, kelebihan. Salah satu skill kelebihan kaum Tsamud yang tidak dimiliki umat-umat terdahulu itu adalah وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. Kaum Tsamud itu Allah beri skill memahat batu sehingga mereka memahat gunung-gunung itu menjadi rumah-rumah mereka. Bukannya mendekatkan mereka kepada Allah, ternyata nikmat karunia yang Allah berikan menjadi sebab mereka sombong, menolak kebenaran, merasa bahwa azab Allah tidak mungkin bisa menimpa mereka sementara mereka tinggal di tempat yang kokoh dan kuat yang tidak akan hancur dengan gempa. Allahu Akbar. Lupa bahwa yang menurunkan azab dia adalah pemilik semesta, Rabbus samawati wal ardh. Satu pelajaran penting dari kaum Tsamud jamaah rahmatullah. Orang itu kalau sudah dikuasai dengan kesombongan atau keangkuhan, mohon dicatat baik. Ya. Orang kalau sudah dikuasai oleh kesombongan dan keangkuhan, tanda-tanda kebesaran Allah pun tak tampak, tak terlihat di depan matanya. Jadi kalau ada orang sombong dibacakan ayat nggak mempan tuh ayat itu. Ya, begitulah orang sombong dalam sejarah umat manusia. Iblis tak pernah menganggap Adam alaihissalam makhluk yang dimuliakan Allah. Kesombongannya. Siapa lagi? Firaun. Semua tanda-tanda kebesaran mukjizat Allah yang diperlihatkan Musa terbutahkan oleh kesombongannya. Namrud yang melihat Ibrahim terbakar selamat. Sayangnya kesombongannya, keangkuhannya membutahkan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Orang-orang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Kesombongan mereka menutup mata mereka melihat kebesaran ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sementara orang-orang yang merendahkan hati mereka, merendahkan diri mereka seperti Bilal, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat Nabi, ketika mereka tundukkan, rendahkan diri mereka di hadapan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, saat itulah hidayah Allah karuniakan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesombongan jamaah dirahmati Allah. Allahu Akbar. Tidak akan masuk surga siapapun yang dalam dirinya man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, sekecil biji dzarrah dari sifat kesombongan. Nah, hari ini Masya Allah, dari ayat yang kita baca tadi, dan Alhamdulillah sudah dibaca terjemahannya oleh Mbak Tatat, kisah ketiga ini tidak kalah penting dari kisah sebelumnya. Allahu Akbar. Maha benar Allah, Rabbus samawati wal ardin, yang telah berfirman dalam Quran surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya telah terdapat pada kisah-kisah umat-umat terdahulu itu, ya, Quran surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya telah terdapat pada kisah-kisah umat-umat terdahulu itu, ibratun liulil albab, ada ibrah. Ya Rabb, mampukan kami untuk senantiasa mengambil ibrah dari kisah yang kau ceritakan kepada kami dalam Al-Quran. Tapi ternyata bukan semua manusia mendapatkan, bisa merasakan pelajaran, bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah di Al-Quran. Allah katakan yang mengambil pelajaran dari Quran, dari kisah-kisah itu adalah ulul albab. Hanya orang-orang yang berpikir. Hanya orang-orang yang menggunakan akalnya. Kisah-kisah Quran itu, jamaah rahmatullah Allah, selain membenarkan kisah-kisah yang sudah disebutkan dalam Taurat, Zabur, Injil, Allah katakan tafsila kulli syai'. Kisah dalam Quran itu penjelasan atas segala sesuatu. Perhatikan kalimat Quran, tafsila kulli syai'. Penjelasan segala sesuatu. Ustadz, termasuk carut marutnya negeri Konoha, Ustadz. Allahu Akbar, termasuk carut marutnya negeri Konoha. Ada banyak gambaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang berakal. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sebagaimana Allah katakan bahwa kisah-kisah dalam Quran itu adalah kisah yang merupakan petunjuk. Allahu Akbar. Rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Kisah siapa yang akan kita bahas? Dan sepertinya cuma 4 ayat di surah Al-A'raf ini Allah ceritakan tentang umat ini. Tapi bukan berarti bahwa yang dilakukan umat ini biasa-biasa saja. Kedurhakaan, kemungkaran, kerusakan, kefasikan yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah tidak lebih kurang parah dibanding umat-umat yang sudah disebutkan sebelumnya. Nuh, Hud, Saleh. Ya. Karena ternyata dosa yang dilakukan umat ini tidak pernah terjadi pada umat sebelumnya. Mereka adalah pemula. Kreatornya apa ya? Mereka pelaku pertamanya, sehingga kalau ada yang melakukan maksiat, kerusakan, kedurhakaan mereka, sampai hari ini, sampai hari kiamat, mereka tuh ikut mendapatkan dosa jariahnya. Karena umat-umat sebelum mereka itu tak satu pun berani melakukan dosa ini. Dan ternyata mereka berani melakukan itu. Itu menunjukkan begitu bebalnya hati, pikiran, akal umat yang Allah kisahkan ini. Setelah kaum Nabi Saleh. Siapa? Kaum Nabi Lut. Ya. Sedikit jemaah dirahmati Allah. Sebelum bicara tentang kaum Nabi Lut, apa kedurhakaan yang mereka lakukan? Sebebal apa sebenarnya kaum Nabi Lut sampai hari ini? Saya tidak tahu, Masya Allah. Kenapa ini? Dan ini momennya sering terjadi. Ketika kita tadabburi suatu kisah, itu baru saja ada momen-momen yang Allahu Akbar.
mirip dengan kisah tersebut. Contoh, kisah kaum Lut ini. Beberapa hari yang lalu jamaah rahmatullah kita baru saja dihebohkan. Untungnya, alhamdulillah saat ini kami lebih banyak tinggal di Bone daripada di Jaksel. Karena kejadian ini itu terjadi di Jaksel. Ibu-ibu Majelis Salim Rabbani yang tinggal di Jaksel, perbanyak istighfar, takut akan azab Allah dari dosa yang dilakukan oleh manusia-manusia durhaka ini. Manusia-manusia yang membutahkan mata hati mereka, maka mereka dibutahkan oleh Allah. Manusia-manusia yang merusak fitrah mereka, maka mereka lebih buruk dari binatang sekalipun. Ya. Apa kejadiannya Ustaz? Kok kita ibu-ibu kalau malah nggak dengar? Ya, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah yang mengikuti berita di media sosial, ya kurang lebih sepekan lah yang lalu. 56 laki-laki pria ditemukan di salah satu hotel di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Setiabudi. Ya, pesta gay. Menyedihkannya, ternyata di antara mereka ada yang sudah menikah. Dan yang membuat kami shock, ya, salah satunya adalah guru bahasa Arab. Ya, Allahu Akbar. Allah kisahkan kisah ini bukan sekedar informasi dan berita. Tapi ini peringatan dari Allah. Akan ada setan-setan manusia yang akan terus mengajak manusia melakukan kefasikan, kerusakan seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Bahkan ini jamaah dirahmati Allah amat sangat mengkhawatirkan. TV-TV yang menayangkan pelaku-pelakunya. Apalagi informasi berita tentang korban, mohon maaf, LGBT ini tidak pernah berhenti. Bahkan di salah satu video pelakunya melakukannya di dalam masjid. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita. Dan Allah jadikan kisah ini menjadi pengingat bagi setiap orang tua yang ada di majelis ini. Jaga anak. Hati-hati. LGBT mengintai putra-putri kita. Mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Mohon penjagaan kepada Allah. Baca doa yang pernah dibaca, doa Nabi Ibrahim. Sehingga Allah jaga keturunan-keturunannya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku keturunan-keturunan yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah jadikan aku hamba-Mu yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati. Begitu pula keturunan-keturunanku ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah untuk satu doa ini ijabah, kabulkan permintaan, permohonan doa-doa kami. Ya, jamaah terhormat Allah. Kaum Nabi Lut adalah kaum yang tinggal di dekat Laut Mati. Yang disebut dengan kaum Sodom. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa Laut Mati hari ini itu adalah kaum Sodom yang sudah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Banyak ahli sejarah yang menguatkan itu. Walau memang kalau kita perhatikan riwayat-riwayat tempat tinggal kaum Sodom itu memang berada di dekat Laut Mati itu. Apakah dia adalah Laut Mati itu yang dibalik oleh Allah? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti negeri Sodom itu tidak jauh dari Baitul Maqdis. Tidak jauh dari Al-Aqsa. Karena dalam Al-Quran Allah abadikan bagaimana malaikat-malaikat yang Allah perintahkan menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut. Malaikat Jibril, Israfil, Mikail. Itu sempat bertamu dulu ke rumah Nabi Ibrahim. Sebelum datang ke kaum Sodom. Ke kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut siapa Ustaz? Nabi Lut itu adalah ibnu akhi Ibrahim. Anak dari saudaranya Nabi Ibrahim. Berarti keponakan Nabi Ibrahim. Ini yang banyak dikuatkan atau banyak disebutkan yang masyhur dalam buku-buku tafsir. Bahwa Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim, anak saudaranya.
yang beriman kepada Nabi Ibrahim di Babilonia lalu kemudian ikut berhijrah bersama Nabi Ibrahim, dan itu Allah abadikan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 71. Wa najjaynahu wa Luta, dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Nabi Lut ilal ardil lati barakna fiha, kepada bumi yang kami berkahi atasnya lil alamin, untuk semesta, ya. Yaitu Baitul Maqdis, tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Lalu kemudian dari Baitul Maqdis ini, wallahu a'lam bishawab, Nabi Lut kemudian Allah utus kepada kaum Sodom, menyuruh mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kaum Lut melakukan kerusakan, maksiat, dosa yang membuat takut Nabi Lut. Kenapa Nabi Lut takut, Ustaz? Karena dosa yang dilakukan umatnya tidak pernah dilakukan umat terdahulu. Coba lihat Quran surah 80 surah Al-A'raf ini. Walutan idh qala liqaumih, dan Lut, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, Atatuna al-fahishah, apakah kalian wahai umatku melakukan fahisyah? Apa itu fahisyah? Perbuatan keji, kemungkaran, dosa besar. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang ditakutkan Nabi Lut adalah umatnya ini berinovasi dosa, melakukan maksiat, perbuatan keji, bahkan seburuk-buruk umat sebelumnya saja tidak pernah melakukannya. Belum ada umat sebelumnya, umat Nabi Nuh, sesyirik-syiriknya mereka tidak melakukan perbuatan ini. Siapa lagi? Umatnya Nabi Saleh, Nabi Ayyub, Syuaib, itu tidak pernah melakukannya. Tapi dosa ini dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Apa dosa yang tidak pernah dilakukan umat terdahulu tapi dilakukan oleh umat Nabi Lut? Ya, sebelum lanjut jamaah rahmatullah, ada satu pelajaran di sini. Allahu Akbar. Nasihat bagi kami, nasihat bagi kita semuanya untuk yang senantiasa mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk kembali kepada agama Allah, untuk kembali kepada agama Allah. Bahwa ternyata salah satu sifat Nabi, semua Nabi, kita akan mendapati sifat ini. Salah satu sifat Nabi, dan seharusnya ini pula yang menjadi sifat para da'i, sifat orang-orang beriman. Apa itu? Takut dengan kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Takut kalau orang-orang yang melakukan kemungkaran di sekitarnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jemaah rahmatullah, kadang kita mati rasa untuk hal ini. Kadang kita hanya fokus memperbaiki diri kita, fokus umroh tiap tahun, perbaiki diri kita, sepupu, kerabat, keluarga, tetangga kita melakukan kemungkaran, tidak ada rasa takut dalam diri kita bahwa mereka akan ditimpa azab Allah. Tidak ada rasa takut bahwa kita pun nanti akan dihisab di hadapan Allah. Sudahkah kita memberi peringatan kepada mereka? Bukankah Nabi mengingatkan kepada kita, man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa dengan tangannya, fabilisanihi, ia rubah dengan lisannya. Kalaupun dengan lisan dia tidak bisa merubah judi online yang ada di sekitar rumahnya, apalagi perzinahan, perjudian yang ada di dekat rumahnya, setidaknya kata Nabi, falyughayyirhu biqalbihi, hendaklah dia merubah dengan hatinya, wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting bagi kita jemaah rahmatullah, agar kita menjadi manusia yang senantiasa peka atas setiap kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Tidak mendiamkan kemungkaran, akan tetapi mengingkari kemungkaran tersebut semampu kita, serta beramar ma'ruf di tengah masyarakat. Oke, kita lanjut. Apa maksiat yang dilakukan umat
kaum Nabi Lut yang tidak pernah dilakukan umat terdahulu, sehingga Nabi Lut itu amat sangat takut umatnya pasti akan diazab oleh Allah. Ya, innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian, wahai umatku, kata Nabi Lut, kalian itu menyukai laki-laki bukan perempuan. Kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat bukan kepada perempuan. Ini yang tidak pernah dilakukan umat sebelum Nabi Lut. Berarti sebelum Nabi Lut nggak ada LGBT, Ustaz? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kesyirikan ada. Ya. Apalagi? Kerusakan ada. Pembunuhan ada. Perzinahan ada. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, yang namanya LGBT itu sama sekali belum pernah terjadi. Dan dari kisah Nabi Lut ini, coba perhatikan. Orang yang paling bebal dinasehati itu LGBT. Mohon maaf. Pernah dengar berita beberapa pekan, udah sebulan kali ya. Ya, kami juga sempat mengomentari di media sosial. Ada ya transgender, apalah istilahnya, LGBT. Ya. Pelaku LGBT, pelaku dari kaum Nabi Lut, ya, yang melakukan dosa Nabi Lut, sudah merubah kelaminnya, lalu kemudian berangkat umroh dengan pakaian perempuan. Pakai jilbab, tawaf bersama rombongan perempuan, sholat di shaf wanita. Ada yang ingatkan atau tidak? Banyak. Terima atau tidak? Tidak. Malah menentang. Jangan heran. Karena kakek nenek moyangnya dari kaum Nabi Lut memang seperti itu sifatnya. Coba lihat. Tidak ada kaum yang sebebal kaum Nabi Lut. Hampir tidak ada kaum disifati oleh Allah dengan begitu banyak sifat keburukan, melebihi banyaknya sifat keburukan yang Allah sematkan kepada kaum Nabi Lut. Coba lihat. Kita lihat bagaimana Allah menggambarkan tentang kekerasan hati, kebebalan kaum Lut yang namanya LGBT. Makanya kasus mutilasi pasangan sesama jenis, jangan heran. Karena bagi manusia normal ini adalah sesuatu yang besar, tapi bagi orang LGBT yang sudah merusak fitrahnya, ya, yang sudah melampaui batas, itu bahkan mungkin dianggap biasa-biasa saja. Ada pelaku LGBT yang sedang ditahan di Inggris, puluhan orang yang jadi korbannya, katanya mau dipulangkan ke Indonesia. Agak aneh memang kadang-kadang Konoha ini. Ya. Semoga Allah jaga keluarga kita, Allah jaga keturunan kita, Allah lindungi kita semuanya. Dan setiap kita perlu hati-hati. Perlindungan penting kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pelaku LGBT ini jemaah rahmat Allah sampai terkadang ya wal iyadzubillah ya, di pesantren-pesantren. Walau bukan berarti takut masukkan anaknya ke pesantren. Saya alumni pesantren dan alhamdulillah normal ya. Anak baru 7. Ya, saya ingin mengatakan bahwa semua lapisan masyarakat itu kena. Kaya, miskin, yang kelihatannya soleh, yang rusak, itu kena penyakit ini. Maka penting memohon perlindungan kepada Allah. Dan tidak mudah menasihati LGBT itu. Salah satu sifat yang Allah sifatkan kepada kaum LGBT itu disebutkan di ayat 81 ini. Bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ya. Batas fitrah mereka, batas malu mereka. Karena mereka tidak punya rasa malu itu.
Ada yang bahkan pasang fotonya dengan pasangan sejenisnya. Sudah hilang. Seburuk-buruknya binatang, seanjingnya anjing, nggak ada anjing LGBT. Ada nggak? Nggak ada. Belum pernah nemu. Ya. Serusak-rusaknya anjing, sefasik anjing sefasik. Ya, seanjing-anjingnya anjing, nggak ada anjing LGBT. Itulah manusia. Kalau mereka sudah menyimpang, kalau mereka sudah durhaka, mereka bisa lebih binatang dari binatang. Salah satunya adalah pelaku LGBT. Ya. Ya, sebelum lanjut ayat berikutnya, tadi saya katakan bahwa hampir tidak ada kaum yang Allah sifati seperti banyaknya sifat buruk yang Allah sematkan kepada kaum LGBT. Satu, Allah katakan mereka itu sebagai kaum yang melampaui batas. Melampaui batas sifat malu mereka, melampaui batas kemanusiaan mereka. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, jemaah rahmatullah, Allah sebut kaum Nabi Lut itu sebagai kaum yang menentang. Bal antum qaumun adun. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara. Melampaui batas, menentang. Ya. Apalagi? Allah sematkan juga kepada kaum Nabi Lut. Kaum yang bebal ini, bal antum qaumun tajahalun. Quran surah An-Naml ayat 55. Allah sebut mereka sebagai kaum yang jahil dan bodoh. Ya, mana ada manusia yang punya akal sehat. Udahlah, gak usah dilanjut. Laki-laki normal, laki-laki yang punya akal sehat. Kok bisa tertarik? Maka Allah katakan mereka sebagai kaum tajhalun. Orang yang jahil lagi bodoh. 3. Apalagi? Allah sebut mereka sebagai kaum perusak. Qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Nabi Lut berdoa, ya Allah, selamatkan aku, tolong aku ya Allah dari kaum yang melakukan kerusakan. Karena memang ya LGBT itu mana ada LGBT yang tidak merusak. Coba yang banyak dimuncul di layar-layar TV kita tuh. Merusak anak-anak muda yang berondong-berondong, mereka jadikan sebagai ya anak-anak mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apalagi? Allah sebut mereka, sudah berapa? 4 ya. Melampaui batas, penentang, bodoh, perusak. Yang kelima, kaum LGBT itu Allah sematkan juga kepada mereka kaum pendosa. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka malaikat ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, kemana kalian pergi? Mereka menjawab, kami diutus Allah kepada kaum pendosa. Ya. Apalagi Ustaz? Mereka disebut oleh Allah kaum fasik. Dan terakhir, Allah sebut mereka sebagai kaum yang zalim. Dalam Quran surah Hud ayat 83, musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Coba perhatikan. Sekian banyak sifat buruk yang Allah sematkan kepada kaum LGBT. Dan kalau memang kita lihat perilaku mereka hari ini, kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kita lanjut jemaah rahmatullah, kita lihat bagaimana bentuk kebebalan kaum Nabi Lut. Wa ma kana jawaba qaumi illa an qalu. Mereka yang melakukan maksiat yang tidak pernah dilakukan umat-umat terdahulu, syahwatnya, nafsunya kepada laki-laki sesama jenis, ya, perempuan kepada perempuan, mereka yang melakukan kerusakan, mereka yang mengotori udara Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengotori bumi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah, mereka yang mengurangi keberkahan langit dan bumi. Tapi coba lihat ucapan-ucapan pelaku-pelaku LGBT dari kaum Nabi Lut, itu juga yang banyak disebutkan lisan-lisan pelaku LGBT sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Apa ucapan mereka, Ustaz? Mereka menuduh Nabi Lut. Ya. Apa kata mereka? Keluarkan Nabi Lut dari negeri kita. Innahum unasun yatatahharun. Karena
kaum Nabi Lut itu dan pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang sok suci. Coba lihat. Maha benar Allah. Allahu Akbar. Quran, kisah-kisah Quran itu adalah kenyataan, fakta, petunjuk, rahmat, pelajaran, pengingat bagi orang-orang beriman. Gambarannya itu persis dengan setiap kejadian-kejadian yang ada di atas muka bumi. Salah satu ucapan yang paling sering diucapkan pelaku-pelaku LGBT ketika mereka diingatkan merusak fitrah, mereka itu melakukan dosa besar yang dibenci oleh Allah. Apa kata mereka? Sok suci. Dan ternyata pelaku pertama dosa LGBT itu pula yang mereka ucapkan kepada Nabi Lut. Innahum unasu yatatahharun. Apa yang terjadi? Allah selamatkan Nabi Lut dan pengikutnya. Dan Allah timpakan azab kepada kaum Nabi Lut. Fa'anjaynah wa ahlah. Kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya. Illa imra'atahu kanat minal ghabinin. Kecuali istrinya, ya. Kecuali istrinya, kami golongkan, kami masukkan dia di antara orang-orang yang dibinasakan. Ya. Orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang ditimpakan Allah azab. Mungkin di antara jamaah yang berkata, Ustaz, kok bisa istri Nabi Lut juga kena azab, Ustaz? Kenapa? Apakah istri Nabi Lut itu LGBT? La, wallah. Tidak. Istrinya Nabi Lut itu bukan LGBT. Tapi kenapa Ustaz dia juga kena azab, ditimpakan azab? Cuman karena satu kesalahan. Apa kesalahannya? Istrinya Nabi Lut. Mohon diingat baik-baik. Tak perlu jadi penyuka sesama jenis untuk mendapatkan dosa LGBT, termasuk yang dimurkai, dilaknat oleh Allah. Hati-hati. Mendukung LGBT, ya, menguatkan LGBT, membuatkan undang-undang yang mendukung LGBT, ya, memberikan pengakuan kepada LGBT, itu sudah cukup untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari istrinya Nabi Lut, istri seorang nabi. Dia bukan pelaku penyuka sesama jenis. Cuman apa kesalahannya? Karena ia memberikan bantuan, memberikan dukungan. Dukungan seperti apa? Ketika tiga malaikat Jibril, Mikail, Israfil yang diutus Allah menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut, tiba di rumah Nabi tiba di rumah Nabi Lut, diam-diam istrinya mendatangi kaum Nabi Lut, menyampaikan kepada mereka bahwa di rumahnya ada tamu laki-laki ganteng. Allahu Akbar. Cuman itu salahnya. Istri Nabi Lut itu bukan pelaku penyuka sesama jenis. Kesalahannya adalah ketika datang tiga malaikat tersebut, Jibril, Israfil, Mikail, yang ternyata itu adalah malaikat yang akan menimpakan azab Allah kepada mereka, ternyata dibocorkan kepada kaum Nabi Lut. Sehingga apa yang dilakukan kaum Nabi Lut? Mereka mengepung rumah Nabi Lut, ya, dan menginginkan tiga laki-laki ganteng. Ya iyalah, bagaimana nggak glowing? Malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Allahu Akbar. Tiga laki-laki ganteng masuk ke rumah Nabi Lut. Tiba-tiba tanpa diketahui Nabi Lut, istrinya itu keluar menyampaikan berita rahasia tersebut kepada penduduk kaum Lut. Mereka datang mengepung rumah Nabi Lut, menginginkan tiga laki-laki ganteng tersebut. Disinilah Nabi Lut mengemis kepada mereka. Hunna banati atharu lakum, wahai kaumku, la tufduni fi. Jangan kalian permalukan aku di depan tamuku. Mereka adalah tamuku. Aku bertanggung jawab menjaga mereka. Kalau kalian menginginkan aku punya putri-putri yang cantik, nikahi, ambil mereka. Tapi jangan tamu laki-lakiku. Mereka tidak mau mendengar, namanya juga pelaku LGBT, bebal. Ya, hatinya sudah mati. Hati nuraninya sudah mereka dustakan. Sehingga nasihat seorang nabi, tangisan seorang nabi, apa itu, permintaan seorang nabi tak lagi berarti bagi mereka. Jadi kalau LGBT nggak mau dengar ceramah Ustadz itu biasa. Ustadz sok suci itu biasa. Jangankan Ustadz, Nabi Lut mereka sebut sebagai orang yang sok suci, kaum yang sok suci. Ya.
Bahkan Nabi Lut mengemis meminta kepada mereka tidak mengganggu tamunya. Mereka tetap ingin mempermalukan Nabi Lut, ingin mengganggu tamu Nabi Lut. Sampai kemudian tiga nabi tersebut berkata, tiga tamu laki-laki berkata, Lut, jangan takut. Mereka tidak akan pernah menyentuh kami. Inna rasulur rabbik. Kami ini adalah utusan Tuhan. Kami malaikat yang diutus Allah menimpakan azab kepada mereka. Keluarlah wahai Lut, segera engkau tinggalkan negeri ini sebelum waktu subuh. Inna maw'idahumus subh. Waktu azab mereka telah dekat. Waktu azab mereka ditimpakan adalah waktu subuh. Dan bukankah waktu subuh telah dekat wahai Lut? Maka keluarlah Nabi Lut alaihissalam bersama keluarganya, yang tersisa cuma istrinya. Kanat minal ghabirin. Padahal dia bukan penyuka sesama jenis, tapi termasuk diadab, dimurkai oleh Allah. Bagaimana yang mendukung terang-terangan, membuatkan undang-undang melindungi LGBT? Hati-hati. Engkau tidak selamanya menjadi pejabat, dan kalau engkau akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati menjadi pendukung LGBT. Apalagi yang punya podcast, apalagi TV, ya, yang kemudian mendukung LGBT. La haula wala quwata illa billah. Semua akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhirnya Ustaz? Ayat 84. Wa amtarna 'alaihim matara. Kami hujankan kepadanya hujan batu. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dan lihatlah kata Allah, bagaimana akibat perbuatan para pendosa. Ini, teman-teman, ayat 84 ini itu baru satu jenis hukuman yang Allah sebutkan. Itu kalau kita kumpul kisah Nabi Lut dari setiap surah, ternyata sebagaimana sifat buruk yang paling banyak Allah sebutkan, termasuk salah satunya adalah kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut juga Allah timpakan azab yang beragam. Bukan cuma satu azab, bukan cuma yang disebutkan di ayat 84 Quran surah Al-A'raf ini mereka ditimpakan batu. Akan tetapi jamaah rahmatullah ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, beragam ya, beragam azab hukuman Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut, menunjukkan bagaimana besarnya dosa ini, dimurkainya dosa ini, dibencinya Allah dosa ini. Mulai dari sifat-sifat buruk yang Allah sematkan kepada pelaku LGBT. Melampaui batas lah, penentang, jahil, bodoh, tidak punya apalagi perusak, pelaku kezaliman, pendosa, segitu banyaknya. Sebagaimana ternyata azab yang Allah timpakan kepada mereka juga beragam, menunjukkan kemurkaan, kebencian Allah kepada mereka karena mereka merusak fitrah mereka yang Allah sudah ciptakan mereka di atas fitrah tersebut. Apa saja azabnya Ustaz? Ya, satu, ya, ini sudah disebutkan di yang pertama ya. Kita mulai dari mereka dibalik. Mereka dibalik. Atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Disinilah banyak ulama mengatakan bahwa Laut Mati itu adalah bagian bawah dari negeri kaum Sodom. Yang ketika Jibril menancapkan sayapnya, lalu kemudian mengangkat ke atas negeri Sodom itu sampai ke langit, lalu membalikkannya. Dan semenjak itu mereka teriak dalam siksaan Allah sampai hari kiamat. Ya, itu satu. Mereka dibalik, itu hukuman pertamanya. Seperti mereka membalik fitrah mereka. Coba lihat. Hukuman itu sesuai dengan dosa. Hati-hati, ini kaidah. Hukuman itu sesuai dengan dosa. Abu Lahab, Allah turunkan surat Tabbat yada Abi Lahab. Bukan berarti cuma tangannya Abu Lahab yang binasa. Seluruh badannya akan dimasukkan ke neraka. Bukan cuma tangannya. Tapi kenapa disebutkan tangan Ustaz? Karena ternyata kata di antara penjelasan ulama, tangan itulah yang kemudian menunjuk Nabi Muhammad di depan umum. Mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak menghinakan Nabi. Akan tetapi Nabi senantiasa ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab dan setiap orang-orang kafir Quraisy itulah yang kemudian semakin dihinakan Allah. Satu, sebagaimana mereka membolak-balikkan fitrah mereka, hukuman mereka dibalik. Faja'alna 'aliyaha safilah. Yang kedua, mereka ditimpa dengan hujan batu. Tiba-tiba
turun hujan batu, bukan kerikil, hujan batu besar. Menariknya jamaah dirahmati Allah, dalam Quran surah Hud ayat 83, Allah berfirman, musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Setiap batu-batu besar yang turun dari langit itu sudah tertulis nama-nama orang-orang kaum Nabi Lut, pelaku LGBT yang akan ditimpa. Allah, dahsyat. Apalagi mereka dibutakan. Jadi ketika mereka mengepung rumah Nabi Lut, tiba-tiba semua kaum LGBT yang mengepung rumah Nabi Lut itu dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka mereka dibinasakan Allah juga dengan angin keras dan badai pasir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Qamar ayat 34, inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjaynahum bisahar. Yang terakhir, Allah binasakan sehancur-hancurnya kaum Nabi Lut dengan suara keras yang menggelegar. Sampai di sini, jamaah dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah dengan keluarganya, dengan keturunan-keturunannya. Kita cukupkan alhamdulillah tadabbur surah Al-A'raf bagian ke-12, yaitu mengambil ibrah dari kisah kaum Lut, ya. Kaum Sodom yang melakukan dosa, kerusakan, ya, perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan sampai hari ini terus ada setan-setan jin manusia yang mengajak manusia untuk melakukan perbuatan keji dari kaum Nabi Lut ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah selamatkan kita, Allah hindarkan kita dari perbuatan keji ini serta keturunan-keturunan kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita tutup dulu majelis ini, lalu kemudian kita buka sesi tanya jawab jika ada pertanyaan. Sama-sama kita buka dengan sama-sama kita tutup dengan baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Majelis sudah ditutup. Semoga Allah sudah sempurnakan pahala. Semoga tidak ada yang meninggalkan majelis ini kecuali dosa-dosa kita sudah dihapuskan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya arhamar rahimin. Saya kembalikan kepada host kita Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Mbak Sulistina. Barakallahu fi. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat. Terima kasih Mbak Sulistina sudah menyimak kajian ini. Baik, Ustadz, kita berada di sesi tanya jawab sekarang. Silakan Ibu dan Bapak yang menyimak kajian ini, silakan jika ingin bertanya bisa langsung unmute atau bisa menuliskan pertanyaan di room chat. Kalau belum mungkin saya bertanya sambil... Oh, Bu Agustini, silakan. Ya, Iya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Agustini. Izin bertanya tentang dosa yang besar seperti halnya riba. Riba Ya. itu dikatakan seperti menzinai ibunya sendiri. Begitu Kak Ustadz, mohon penjelasannya. Ya. Ya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Salah satu dari dosa besar, bahkan termasuk dari 7 dosa besar, adalah dosa riba. Bahkan salah satu wasiat Nabi di Haji Wada itu adalah mengingatkan umatnya agar menjauhi riba. Kita tahu bahwa khutbah wada itu adalah khutbah terakhir Nabi SAW. Sahabat tak lagi pernah melihat Nabi di Arafah setelah Haji Wada. Dan ternyata Masya Allah, salah satu wasiat Nabi di
haji wada ini adalah agar umat ini menjauhi riba. Tidak ada dosa yang pelakunya kalau tidak tobat. Kalau tidak tobat. Adapun kalau dia tobat, jemaah rahmatullah, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa ribanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada dosa kata sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, pelakunya itu kalau tidak tobat, maka hukumannya adalah mempersiapkan dirinya untuk berperang melawan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Terkait tadi yang disampaikan bahwa pelaku riba itu lebih besar dosanya daripada orang yang menzinahi ibunya. Kan itu tadi ya. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Ibnu Majah, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah, ar-riba sab'una, riba itu memiliki 70 tingkatan dosa. Aisaruha mithla ayyankihar rajulu ummahu. Yang paling ringan, jadi riba itu memiliki tingkatan-tingkatan, bahkan ada 70 tingkatan. Yang paling ringan dari dosa riba itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika seorang laki-laki itu menzinahi ibunya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada ulama mengatakan lafaz kalimat ini berarti atau menunjukkan bahwa riba itu bukan dosa besar biasa, tapi termasuk dalam kategori dosa besar yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kerusakannya itu lebih besar daripada kerusakan seorang laki-laki menzinahi ibunya. Jadi kalau laki-laki menzinahi ibunya, yang dirusak cuma ibunya. Tapi coba riba. Siapa yang dirusak? Yang dirusak adalah tatanan masyarakat, kesenjangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, eksploitasi orang-orang miskin. Berapa banyak orang kehilangan rumahnya cuman gara-gara ngutang 70 juta di bank, tiba-tiba kemudian membengkak menjadi ratusan juta. Nah, dari sini kemudian penjelasan bagaimana apa makna riba itu lebih menzinahi seorang ibu itu lebih ringan daripada riba. Ya. Karena kalau menzinahi seorang laki-laki menzinahi ibunya, dia cuma merusak ibunya saja. Tapi pelaku riba itu yang dia rusak adalah tatanan masyarakat, kehidupan sosial. Yang dia rusak adalah orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, seperti itu kira-kira penjelasannya. Wallahu a'lam. Silakan Mbak Ari. Baik, terima kasih Mbak Agustin. Ada lagi pertanyaan mungkin dari jamaah atau ini yang menyimak kajian ini? Kalau tidak mungkin saya sambil nunggu bertanya Pak Ustadz. Jadi waktu Nabi Nuh sebelum diturunkan azab untuk kaum Nabi Nuh kan berdoa ya supaya kalau bisa dihabiskan aja semua yang kafir pada saat itu ya. Ya. Supaya tidak tidak mencemarkan generasi berikutnya seperti itu. Nah, tapi muncul lagi ya muncul lagi orang-orang seperti di generasi Nabi Nuh ya Pak Ustadz ya. Kenapa Mbak Ari? Pada saat Nabi Nuh sebelum diturunkan azab untuk kaum Nabi Nuh, ya. itu Nabi Nuh berdoa supaya mereka semua dihabiskan ya semuanya. Betul. Iya. Betul. Tapi dan itu dikabulkan ya Pak Ustadz? Dikabulkan, betul. Dikabulkan, nggak ada yang salah. Dikabulkan. Iya. Namun ada lagi ya kemudian di generasi berikutnya ya, di generasi Nabi Betul. Hud, Nabi Betul. Soleh gitu ya. Nah, ini juga ya di kaum Nabi Lut ini kan sebenarnya juga mereka sudah habis ya pada saat malaikat membalik Laut Merah itu, harusnya mereka udah mati semua juga ya Pak Ustadz ya. Ya.
Iya, LGBT-nya udah habis sampai akar-akarnya ya iya, pelakunya ya. iya, tapi Tapi kok masih ada? kok masih muncul yang baru lagi gitu ya? Ya, Padahal karena sebenarnya setan harusnya, manusianya sudah habis, setan jinnya masih ada. iya, jadi setannya tuh masih ada ya Pak Ustadz ya, sayangnya ya. Betul. Jadi, Allahu Akbar. Semoga Allah jaga kita, Mbak Ari. Allah lindungi kita semuanya. Allahumma amin. iya, Ini makanya ngeri. ya, ngeri betul ini. Betul. Iya. Ya, silakan Bari. Kalau tidak ada, kami mohon pamit Ada untuk lagi yang siap-siap sholat bertanya asar. mungkin? Ustadz mau tanya dong. Ya, Assalamualaikum. silakan Mbak Yola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, ini kan terkait LGBT ini Ya, karena sudah sangat meresahkan ya untuk bahkan bukan sampai di cuman sana juga Mbak Yola. ya, Ngeri itu Mbak Yola. bukan Kalau cuman saya, maksud ini pengalaman Mbak Yola. Saya nggak pernah ya, lihat di depan. Kalau yang saya lihat ya di depan mata kepala saya, pelaku begitu di Indonesia dalam masjid. Kecuali pas di sana tuh, iya. di depan mata diperlihatkan. Oh, Nah, wala quwata illa billah. la haula wala quwata illa Ya, billah. Ustadz, jadi untuk ya, anak-anak maksudnya ya kalau saya kan karena komunitasnya sangat kecil banget ya, apalagi ya. tinggal di sini kan nggak pernah keluar atau gimana gitu. Nah itu tuh bagaimana sih sebaiknya kita kasih tahu mereka atau informasinya di seminim mungkin atau bagaimana Ustadz? Karena kalau di sekolah sih mereka suka ada playing drama buat kisah kaum Nabi Lut salah Ya, satunya pernah juga gitu. Tapi kayaknya mereka nggak terlalu pahamnya memahami. tuh ya udah cuman karena main drama pentas gitu. Tapi nggak maksudnya nggak dalam tuh nggak tahu bahaya besarnya atau Ya, ya, gimana. ya. Tapi sebaiknya gini kan itu kan di dunia pendidikan ya, maksudnya yang mereka aja ngasihnya nggak terlalu terang-terang gimana gitu. Nah, Ya, gimana kalau di rumah nih gitu, Ustadz, untuk anak-anak sebaiknya kita kasih ya, tahu yang gamblang gitu itu apa ya. bagaimana gitu, Ustadz. Masya Allah. Baik Ustadz, Ya, makasih. Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Yola. Barakallahu fiik. Ini menjadi pertanyaan yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tanggung jawab kita dalam menyelamatkan keluarga kita termasuk anak-anak kita. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Termasuk diantaranya bagaimana memahamkan mereka, mengedukasi mereka tentang bahaya LGBT sesuai dengan umur mereka. Ya, kalau mereka itu belum balik, ya masih kanak-kanak, maka yang perlu diingatkan, dipelajari bahwa nggak boleh ada yang memegang benda-benda bagian-bagian tubuhnya yang sensitif kecuali bapaknya, kecuali ibunya. Nah, itu perlu. Gurunya juga tidak boleh. Yang boleh dipegang guru kepalanya, pundaknya, bahunya. Kalau kemudian mulai masuk ke dada, apalagi kemudian ke pahanya, itu tidak boleh siapapun itu dan dia harus bereaksi. Nah, dia harus menyampaikan bahwa ini tidak boleh, ibu saya melarangnya. Ya, seperti itu. Ketika dia kemudian semakin dewasa, kita sudah mulai kemudian menceritakan bahwa manusia itu diciptakan Allah berpasang-pasangan, ya, laki-laki dan perempuan. Normalnya itu adalah laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Akan tetapi kita tidak boleh kemudian melakukan hubungan kalau belum ada ikatan yang diresmikan oleh agama kita, yaitu seperti pernikahan yang kita lihat selama ini. Nah, jadi sudah harus diedukasi, disampaikan, tetapi sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan sampai kemudian anak kecil kita langsung ceritakan secara gamblang, nah, itu jangan. Jadi berikan sesuai dengan kemampuan mereka untuk memahami. Ya, untuk anak-anak yang masih kecil belum balik, ya seperti tadi, hati-hati siapapun itu, laki-laki perempuan tidak boleh menyentuh daerah-daerah yang hanya orang terdekat seperti bapak ibu yang bisa melakukan itu ketika kemudian contohnya dia dibersihkan setelah buang air atau dimandikan oleh orang tuanya. Seperti itu kira-kira Mbak Yola. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi kita semuanya. Silakan Mbak Ari, ada lagi? Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak Waalaikumsalam Yola, nanti warahmatullahi insya wabarakatuh. Allah Terima kirimkan kasih Mbak doanya ya. Yola. Saya rasa mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, Iya. Barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh jamaah yang terhormat untuk Mbak Yola. Nanti Kita insya Allah tutup kami dengan doa kirimkan ya Pak Ustadz doanya. seperti biasa. Ya, doa kemarin Mbak Yola sempat WhatsApp minta zikirnya, belum sempat kami kirimkan. Insya Allah nanti akan kirimkan zikir doa perlindungan agar Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Jemaah yang terhormat Allah, sebagai penutup, mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita.
Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم يا رحمن يا رحيم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, wahai Engkau yang maha mendengar, wahai Zat yang maha melihat setiap perbuatan dan ucapan kami. Ya Allah, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali Engkau telah bersihkan, Engkau telah gugurkan, Engkau telah hapuskan dosa-dosa setiap di antara kami. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali siapapun yang sakit di antara kami. Engkau telah turunkan kesembuhan baginya, untuknya ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Allahumma ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali siapapun yang punya hajat, siapapun yang kesulitan di antara kami. Mudahkan hajat-hajat mereka. Angkat kesedihan, angkat kesulitan-kesulitan mereka ya Arhamar Rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Sampai bertemu insyaallah di tadabbur berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallah. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyimak kajian ini dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di Rabu minggu depan. Kita lanjutkan lagi tadabbur surat Al-A'raf. Kita mulai dari ayat 85 ya minggu depan. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari semua yang disampaikan Ustadz di siang hari ini. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Ria, Terima kasih makasih Mbak banyak. Dede, terima kasih Mbak Tata, kasih Mbak Ari. ya, Mbak Yola, Terima Mbak Dede, Mbak Ike, Mbak Ratna, terima kasih Mbak Rinjani. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Heni, terima kasih. Mbak Dewi, terima Ya, kasih. Pak oke. Rodian, terima kasih. Mbak Cut Wanda, terima kasih. Barakallahu Pamit ya. fiik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.